guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Sekarang Fang Han benar-benar bersih, tidak punya apa-apa. Bisa dikatakan miskin. 8 Buddha sudah selaras dengan semangat tanah 5 elemen, dan itu tidak mungkin diberikan. Dan semua pil ajaib yang dia rebut dari Istana Naga juga telah dikonsumsi, dan vitalitas yang dikumpulkan oleh pohon dunia setiap hari juga telah diubah menjadi mananya sendiri. Dia bahkan belum bisa memperbaiki Yuan Ying, dan untuk saat ini, dia sekarang memiliki 5 lautan kesadaran. Berapa banyak mana yang harus dia kumpulkan? Terutama, inti emasnya mengandung 90 jenis kekuatan magis, dan setiap kali inti emas dioperasikan, itu akan menghabiskan mana yang sangat besar. Tanpa dukungan vitalitas World Tree Immortal Realm, itu tidak akan berhasil sama sekali. Jika sekarang, dia memberikan inti emasnya kepada orang lain, seperti Kaisar Hantu, Raja Hitam, mereka ini hanya bisa menggunakannya sekali, dan semua mana mereka akan dikonsumsi, kelelahan dan tidak bisa bergerak. Inti emas dengan 90 kekuatan magis setara dengan gunung. Bahkan Master ke-10 dari dunia rahasia kekuatan misterius yang menantang surga, tidak dapat menggunakannya beberapa kali. Oleh karena itu, vitalitas abadi yang ditarik Fang Han setiap hari harus disimpan di lautan kesadaran sebagai kekuatan untuk mengoperasikan kekuatan magis inti emas. Setiap kali dia menjalankan inti emas, vitalitas abadi yang dikonsumsi dapat menghasilkan 10.000 pil Yuan Ying. Vitalitas 10.000 Yuan Ying dan cukup bagi Fang Han untuk menjalankan jin dan sedikit. Siapa yang akan mengkonsumsi mana semacam ini? Kekuatan magis ini hanya dapat digunakan oleh raksasa abadi di alam rahasia umur panjang. Jika bukan karena dukungan pohon dunia, yang menyerap vitalitas dunia abadi, bahkan jika Fang Han telah mengolah inti emas dari 90 kekuatan magis, itu tidak akan berhasil, tetapi itu malah hanya akan menjadi beban. Inti emas dengan 90 jenis kekuatan magis pada awalnya merupakan tindakan melawan langit. Situasinya saat ini seperti ini, vitalitas dunia abadi yang diproduksi oleh pohon dunia setiap hari tidak dapat lagi digunakan untuk memurnikan pil Yuan Ying, tetapi hanya dapat disimpan sebagai kekuatan untuk merangsang inti emasnya sendiri. Jadi sekarang Fang Han pada dasarnya telah kehilangan kemampuan untuk menghasilkan uang setiap hari. Tidak mungkin lagi pergi dan mengeluarkan 1 juta pil, 1 miliar pil, untuk menyelesaikan orang lain, membeli dan menjual barang. Kekuasaan memang memiliki harga. Ini seperti menjadi master seni bela diri di dunia. Meski memiliki kemampuan yang kuat, ia harus makan dan minum dengan baik setiap hari. Jika Fang Han tidak memiliki pohon dunia, dia ingin memobilisasi inti emas, dan dia tidak tahu berapa banyak giok kristal ajaib yang harus disiapkan. Setiap kali dia bergerak, giok kristal yang dikonsumsi dapat membuat seorang master dengan kekuatan supernatural 5 tingkat akan bangkrut. Satu-satunya aset Fang Han saat ini adalah gambar mata air kuning, pisau ajaib darah, serta 8 patung Buddha yang dibentuk oleh 8 istana naga dan jimat dari tanah 5 elemen. Meskipun di puncak reinkarnasinya di Yuhuamen, masih ada beberapa formasi hebat untuk melindungi pegunungan, seperti formasi pedang Yanyu, spanduk roh raksasa, tripod raja penjara 5 ding, serta panah penembak bintang dan busur bintang jatuh. Tapi semuanya digunakan untuk mencegah invasi Protoss, dan sekarang mereka semua dikendalikan oleh penyihir Fang Xiaolin. Tak satu pun dari semua itu dapat diberikan. Kebutuhan paling mendesak Fang Han sekarang adalah menemukan potongan lain dari pohon dunia. Jika ada sejumlah besar fragmen dan vitalitas keabadian dalam jumlah besar, dia akan mendorong inti emasnya menjadi lebih fleksibel. Dan itu dapat memisahkan aura ekstra dan dapat menyempurnakan pil kembali. Penguasa alam rahasia umur panjang, meskipun dia dapat menyerap vitalitas dunia abadi, mengapa dia tidak bisa memurnikan pil? Itu karena vitalitas alam abadi yang baru saja dia gunakan untuk konsumsinya sendiri dan kultivasinya. Sekarang Fang Han juga merasa malu.
Ayo pergi ke tanah 5 elemen dan ambil beberapa Xuanwu, Teng Snake, atau Suzaku, lalu kembali dan berikan sebagai hadiah. Kata Yan memberi saran. Lupakan saja, tanah 5 elemen itu tidak baik. Aku selalu merasa bahwa iblis kuno itu misterius dan aneh, dan penguasa Taihuangtian hampir membunuhku di antara langit berbintang. Sekarang, jika saya tidak mendapatkan lebih banyak master untuk pergi ke tanah 5 elemen, saya tidak ingin pergi dengan mudah. Anda tahu, saya sekarang memiliki 90 jenis kekuatan magis, dan ada harapan melangkah ke alam rahasia umur panjang. Jika terjadi kesalahan, semua upayaku akan sia-sia. Kata Fang Han menggelengkan kepalanya. Dengan kemampuannya saat ini, dia tidak ingin terlibat dalam pertarungan di antara para raksasa dunia rahasia umur panjang. Lalu apa sekarang? Tanya Yan lebih lanjut. Ayo pergi ke Great Profound Empire untuk menemukan Pangeran Yi terlebih dahulu dan melihat hadiah apa yang dia miliki. Putra ini kuat secara finansial, lebih baik menemukannya untuk memanfaatkannya. Kata Fang Han mengambil keputusan. Pada saat ini, cahaya bintang tiba-tiba turun, tetapi itu adalah bayi Nebula seperti bayi raksasa. Bayi Nebula, kamu telah kembali dari istana bintang Taiji. Kali ini, aku akan memberi Linglong Xianzun hadiah ulang tahun. Hadiah apa yang diberikan Master Bintang kepadamu? Kata Fang Han bertanya. Ini hanya 300 pil sihir pertarungan bintang, 300 pedang terbang dengan senjata roh yang luar biasa, dan 300 jubah senjata roh yang luar biasa. Tak satu pun dari mereka adalah hal yang baik. Ayahku berkata, kakak Fang Han memiliki kekayaan, lalu aku akan memberikan hadiah bersamamu. Kata bayi Nebula dengan suara naif. Ikuti saya untuk memberikan harta. Apa saya gak salah dengar? Saya sangat miskin sehingga saya hanya punya mana. Jawab Fang Han tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Kamu tidak punya banyak hadiah, padahal aku masih ingin menggosokmu sedikit. Sepertinya ini tidak berfungsi lagi sekarang. Lalu bagaimana dengan Xing Miexi? Tanya Fang Han. Dia sudah menyiapkan hadiah sendiri dan sudah pergi ke Linglong Fudi. Dia pasti tidak ingin pergi bersamamu. Kata bayi Xing Yun. Kakak, kamu pernah mengatakan bahwa kamu ingin memberikan pil emas Song Wei Yi murid Tai Yimen. Siapa yang akan mau pergi bersamamu? Itu hanya akan mendapat masalah. Kata bayi Nebula, ayo pergi ke Great Profound Empire dan temui Pangeran Yi dulu. Ujar Fang Han melambaikan lengan bajunya yang besar, membungkus bayi Nebula, dan terbang keluar dari Sekte Bintang. Kali ini, dia mendapatkan banyak hal dengan berada di Gua Bintang. Dia tidak hanya mengolah inti emas, dia juga belajar teknik Buddha. Dia bahkan memperdalam pemahamannya tentang jalan bintang, dan menjadi lebih teliti dalam kultivasinya di masa depan. Satu-satunya hal adalah tidak ada yang tersisa padanya sekarang, dia betul-betul orang miskin untuk saat ini. Setelah terbang keluar dari gerbang bintang, Fang Han langsung bolak-balik melalui lapisan angin Geng 9 surga bukannya jatuh ke tanah. Awalnya terbang di lapisan angin Geng 9 Tian, itu menghabiskan sangat banyak mana, tetapi sedikit angin Geng ini bukan apa-apa bagi Fang Han. Dia bolak-balik melalui lapisan angin Gang, mencari beberapa raksasa angin, atau bertemu angin Gang. Pedang terbang yang ditinggalkan oleh Master Senior di lapisan itu diserahkan untuk memberikan hadiah. Tanpa diduga, aku benar-benar jatuh ke titik mengumpulkan obat sendiri dan menangkap makhluk roh sendiri. Jika aku memiliki 1 miliar obat sebelumnya, aku akan membelinya. Atau menggunakan obat untuk memukul orang. Gumam Fang Han masih merasakan ketidaknyamanan ketika dia memisahkan vitalitas dunia abadi untuk memadatkan pil Yuan Ying. Dia dulu menggunakan tangannya yang besar, tetapi sekarang dia benar-benar frustrasi di hari-hari yang sulit. Terutama, pergi ke Linglong Fudi selanjutnya adalah biaya yang sangat besar. Ada desas-desus dari luar bahwa Fang Han dapat dibandingkan dengan sebuah sekte. Tetapi ketika dia tiba di tanah terberkati Linglong, semua murid perempuan melihat bahwa dia tidak bisa mendapatkan apapun dari kemiskinannya,
yang juga merupakan kerugian besar. Namun, meskipun lapisan angin Jiu Tiangang sangat besar dan luas, roh raksasa angin yang berharga telah lama dikumpulkan oleh beberapa ahli, tetapi Fang Han tidak beruntung dan tidak menyentuh salah satu ujungnya. Belum lagi pedang terbang yang ditinggalkan oleh Master Senior. Setelah memadatkan inti emas, Fang Han merasa keberuntungannya sepertinya telah habis. Tanah diberkati yang indah dikabarkan berada jauh di luar negeri, melintasi lautan luas, dan jauh di ujungnya, ada gunung peri dan kolam batu giok yang tak terhitung jumlahnya. Di kedalaman ruang yang berubah, sekte wanita yang dapat bersaing dengan satu sekte ini tersembunyi di dalamnya, Yang Mulia Abadi Linglong, sebagai orang pertama dalam 3000 tahun, mana yang lebih tinggi dari Feng Baiyu, jauh lebih kuat dari penguasa bintang. Dalam 10.000 alam, menciptakan kekuatan supernatural tertinggi dari Daluo Tian yang luar biasa, yang dikenal sebagai Daluo. Ini bukan lagi ranah rahasia umur panjang, tapi ranah peri di alam peri. Fang Han telah mempelajari kekuatan supernatural Linglong Daluo Tian, dan itu memang tidak dapat diprediksi, bahkan tidak di bawah 5 kaisar dan kekuatan ilahi setan besar dalam kitab bintang dan janji. Tetapi Daluo Tian yang indah yang dipraktikkan oleh peri Huoyun tidak lengkap. Tampaknya hanya sebagian kecil. Meskipun Master Inti Emas adalah raksasa kecil, tidak mungkin mengajari mereka sekaligus dalam mengembangkan kekuatan supernatural tertinggi ini. Kekuatan supernatural tertinggi semacam ini harus mampu memahami alam rahasia umur panjang. Hal yang sama berlaku untuk 5 kaisar dan kekuatan iblis besar Fang Han. Setelah dia berkultivasi ke alam rahasia umur panjang yang sangat tinggi, dia bahkan dapat mempelajari kekuatan Buddhisme primordial, mengembangkan akar dari 5 elemen, menekan iblis, dan bahkan berevolusi menjadi dunia dan membuka dunia. Saat ini Jiu Tian Gangfeng mencabik-cabik sisinya, mengaum, semakin ganas. Tapi Fang Han tidak peduli sama sekali. Dia bahkan bisa melihat bumi di bawah melalui lapisan angin dan menilai kemana dia terbang. Dia tidak akan pergi ke Linglong Fudi, tapi ke Great Profound Empire. Selama penerbangan ini, tiba-tiba terjadi kecelakaan. Lapisan angin geng dengan radius ratusan mil menghilang tanpa jejak. Kemudian, kabutnya terisi, asapnya mengepul, dan airnya penuh. Dengan kemampuan Fang Han, dia tidak bisa merasakan fluktuasi mana sama sekali. Sangat tenang. Dalam asap dan air di sekitarnya, suara burung dan bunga muncul, lalu bunga bermekaran, dan sungai mengalir di antara bunga. Matahari bersinar dari kehampaan, asap dan air kabur, dan matahari memantulkan pelangi. Dalam sekejap, tidak tahu siapa yang menggunakan kekuatan sihir besar untuk menciptakan dunia seperti surga dan bumi yang diberkati di lapisan angin 9 hari, bunga, gunung, dan bunga di mana-mana. Semua beriak dengan kebahagiaan. Siapa yang menggunakan kekuatan sihir besar untuk membuat perbedaan? Kata Fang Han masuk jauh ke dalamnya, dan dia merasa tidak ada tempat untuk dilihat, dan dia tidak bisa lagi melihat lapisan angin 9 langit, atau bumi, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam ilusi hantu. Tak perlu dikatakan, ini adalah cara yang sangat cerdik untuk menunggunya di jalan. Yuhuamen Fang Han, di kedalaman laut bunga Huasan, banyak asap dan air membentuk bayangan perempuan yang kabur, benar-benar seperti asap dan air, seperti peri di Lingbo, seperti air di sungai. Aku Yan Suiyi, salah satu murid sejati pertama Taiyi, tunangan Hua Tiandu. Mendengar itu, Fang Han menegang dengan tajam, lalu berkata, kamu benar-benar dapat memiliki mana yang begitu besar. Tidak heran dunia rahasia umur panjang tidak dapat membunuhmu bahkan tanpa darah. Hehe, kamu benar-benar bisa mengenaliku. Tidak heran Hua Tian bisa membantah. Manamu sangat luas. Berapa banyak kekuatan magis yang dipadatkan oleh inti emasmu? 80, 90. Kata wanita yang terdiri dari asap dan air itu berangsur-angsur menjadi jernih, menatap Fang Han.